Berapa anak dari mertua yang nggak diurusin tadi? Anaknya berapa? Anaknya ada 3, Ma. Nah, 3-tiganya wajib ngurus. Anaknya, mantunya, cucunya wajib ngurus. Jangan hanya menjalankan salah satu orang doang, gitu. Karena kewajiban bersama, Mia. Anak perlu biaya, justru suami kerja malesan. Dulu kerja apa? Dulu kerjanya di PT. Keluar karena? Sudah berapa lama dia tidak kerja? Udah ada 15 tahun, Bu. Karena apa tidak bekerjanya? Alasannya ya males. Masya Allah. Dosa besar. Rasul mengatakan, kalau ada seseorang yang melepas tanggung jawabnya. Termasuk seorang suami yang tidak membiayai kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Jadi suami itu ngapain aja? Di rumah ya kadang kan ngomong putu, ada cucu. Nah, kalau aku di rumah ya aku yang ngomong ngambil nunggu warung habis pulang dari pasar. Kalau enggak ya di rumah nonton TV. Iya, itu dia. Sementara waktu, tenaga, semua dipertanggungjawabkan di depan Allah. Semoga suami ibu disadarkan oleh Allah. Amin. Minimal ibadahnya semakin banyak gitu aja. Ya, ya. Amin. Ya. Ya. Karena sengaja dikirim oleh Allah kepada Anda dengan izin Allah, hadapi dengan iman. Karena dikirim oleh Allah buat Anda, karena Anda yang sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semoga Anda menghadapinya dengan iman, hati Anda dapat hidayah dari Allah. Amin. Cukup ya. Dengan kesabaran. Makasih Mama Dede, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, capek, capek, Mama yakin. Iya. Tapi ya kan udah 15 tahun yang lalu, sekarang sudah 60 tahunan, anaknya udah 30 tahun, ya udahlah. Minimal bisa membantu usaha istrinya ya, Maya. Iya, meringankan beban ngapain kayak gitu. Iya. Oke, kita buka penelpon dari rumah. Oh, emang nggak? Coba. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Ya. Dari Nia, dari Bekasi. Nia di Bekasi. Silakan, mau nanya ke Mama? Tanya Mama yuk. Ayo. Mama. Nia. Ma, Oi. saudara saya ada yang nggak sabar, Mah, mengurus mertuanya. Ya. Mertuanya udah sepuh gitu, sampai dia pulang lagi ke rumah orang tuanya di kampung. Bagaimana hukumnya, Ma, jika seperti itu? Tidak mengurus mertua. Maaf. Iya. Yang namanya ngurus orang tua, ngurus mertua itu kewajiban. Cuman si mertua ini punya anak berapa orang, itu masalahnya. Kalau hanya satu mantu yang tidak ngurus mertua, apa anak yang lain gak mau ngurusin? Mia, apa mantu yang lain gak mau ngurusin? Itu pertanyaannya. Berapa anak dari mertua yang gak diurusin tadi? Anaknya berapa? Anaknya ada 3, Ma. Nah, 3-tiganya wajib ngurus. Anaknya, mantunya, cucunya wajib ngurus. Jangan hanya menjalankan salah satu orang doang, gitu. Karena kewajiban bersama, Mia. Yang lainnya ikut ngurus atau tidak? Iya. Mia, Yang lainnya? Halo, ya, Ma. yang lain ngurus nggak? Ngurus, Ma. Terus? Cuma dia. Ada satu ini, dia tuh nggak bisa, nggak mau gitu loh. Ya nggak masalah. Yang namanya anak tidak akan bagus semuanya. Ibaratnya pisang setandan. Gedenya nggak sama, bentuknya nggak sama, Mia. Kalau anak 3, yang 2 bener, yang 1 nyebelin, wajar. Yang salah yang 3-tiganya nyebelin. Oke, yang jelas suaminya itu tapi nggak apa-apa. Tidak diurus orang tuanya oleh sang mantu. Jadi, Mah, dia tuh sampai ninggalin suaminya untuk mengurus mertuanya itu. Gimana sih? Sampai ninggalin suaminya untuk tidak mengurus mertuanya. Iya. Apakah mertuanya di rumah dia tinggalnya? Iya, Ma. Ya, makanya saudara yang lain siap mental. Itu orang tua, karena orang tua rame-rame, dirawatnya oleh rame-rame. Misalnya di rumah anak yang ini seminggu, di seminggu gitu. Oke, tapi kok ini mas sampai ninggalin suaminya karena gak mau ngurusin mertua, itu keterlaluan sih menurut saya, Mas. Sebentar dulu, belum tentu, nggak bisa kamu jadi begitu tepan. Maaf,
Boleh jadi mertuanya dulu nyebelin sebelum dia sakit. Boleh jadi saudara-saudara yang lainnya nyebelin. Selalu menyalahkan dia. Dia dihina dan seterusnya. Ada faktor X di belakangnya. Gak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Tapi Pasti ada masalah. kalau sampai ninggalin suami mah masa sih mah? Kenapa? Suaminya ditinggalin sama dia? Karena mungkin saking saudara yang lain nyebelin. Buktinya aja ini dia sepertinya nyalahin. Sampai ditinggalin. Tidak mungkin dia kabur kalau tidak ada masalah. Mama yakin. Tapi kalau saya jadi suaminya nggak akan disusul, biarin aja. Ya terserah lu dah. Cuman kalau mama melihat manusia tidak ada jelek semuanya. Pasti ada sisi baiknya dia. Ya. Intinya sih kita cuma mendengar cerita sekilas. Betul. Yang aslinya seperti apa pasti keluarganya yang mengetahui. Betul. Bisa mungkin memang menantunya yang tidak mau mengurus mertuanya bisa. Tapi mungkin juga ada alasannya kenapa bisa sampai seperti itu. Boleh jadi ipar-iparnya ngomong apa, sikapnya mereka apa. Boleh jadi mertuanya dulu sikapnya sama dia bagaimana. Bisa jadi menantunya juga emang nyebelin. Boleh bisa. jadi, banyak faktor. Kenapa? Harusnya terbuka langsung kita bicara, itu lebih aman. Ya, sudah lama ya. Ya. Tapi yang jelas ketika bertemu orang, jangan hanya melihat keburukannya, kejelekannya, kesalahannya, tapi lihat sisi baiknya. Karena manusia pasti sejelek bagaimanapun ada sisi baiknya. Dan yang jelas juga mertua itu juga adalah orang tua kita. Betul, wajib gitu. Ya udah kalau begitu sudah cukup Tania? Sudah. Kasih. Ya, terima kasih. Ucapkan salam. Terima kasih Mama. Oke Mia, semoga Mia tidak termasuk golongan yang begitu sampai kabur ke kampung. Amin. Urusin orang tua dan mertua sama ada orang tua kita. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa mau nanya? Oke, yang ini. Ebitri. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalifatur Rasidah, saya dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Lampung Timur. Tanya Mama yuk. Ayo. Ma mau tanya Ma, kalau dalam rumah tangga itu ada pembagian tugas antara suami istri, contoh kayak suami itu mencuci piring, cuci baju, itu apa hukumnya dosa Ma? Kalau memang suami sepakat, misalnya cuci baju, cuci piring. Kerjaan bini ngapain? Kapan laki lu nyari duitnya? Boleh kalau suami lagi di rumah. Rasul sendiri Syekh Al-Barjaji mengatakan Muhammad Rasulullah dijahitnya bajunya yang putus, dijahitnya sepatunya yang putus. Beliau memerah susu kambingnya sendiri. Beliau membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Boleh suami, boleh. Tapi kalau sekali-kali, kalau tiap hari laki lu kapan kerjanya? Kalau tiap hari kerjaan bini apa? Sekali-kali suami biarin saya yang nyuci. Biarin saya yang neriska, boleh. Kalau dia ada kesempatan. Kecuali maaf. Misalnya suaminya kerjanya nggak ngantor. Misalnya suaminya hanya buka bengkel di rumah. Lagi senggang gak ada motor yang masuk ke bengkel. Dia senggang nyuci, monggo. Asal jangan mengganggu kerjaan dia. Karena dia sebagai suami wajib nyari duit buat nafkah keluarga. Begitu. Cuma kalau dipastiin. Nyuci piring kamu ya. Nyuci baju. Tiap anak habis makan. Itu ngebayang saya mah belatakan banget tuh piring kotor. Sementara kita nggak betah. Piring atuh bekas makan cuci. Kalau hanya ngalin suami nyuci piring. Saya rasa salah. Berantakan rumah kita. Kesadaran sebagai seorang perempuan. Ibu rumah tangga. Lihat berantakan. Benahin. Kalau begitu langsung dibagi tugas. Saya yakin hanya mengandalkan. Dan kita sebagai istri tidak punya tanggung jawab. Betah berantakan. Gue sih ogah rumah berantakan. Gitu. Monggo asal pada waktu tertentu silahkan. Terima kasih Ma. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya Mama jangan sampai suami istri itu salah satunya merasa paling capek, paling berat. Karena gini, rumah tangga milik bersama. Tapi kita punya peran masing-masing.
punya fungsi masing-masing yang wajib tanggung jawab dikerjakan oleh peran kita. Ya betul. Ya kita akui ibu rumah tangga di rumah tuh capek. Tapi suami juga bukan berarti nggak capek di luar juga. Iya. Cuman waktunya terbatas doang. Iya. Jangan sampai saya tuh lebih capek daripada kamu. Sama, karena rumah tangga ini milik bersama, milik berdua. Kalau ikhlas mengerjakannya, sekali lagi, seberat apapun kerjaan, ringan terasa oleh kita. Oke. Lanjut ya Maya. Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Yang di sini silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti dari Majelis Taklim Nurul Hikmah, Cisarua, Desa Purasari, Kecamatan Luliang, Bogor. Oke, Lewi, yang tanya Mama yuk. Ayo. Mah, saya mau tanya, bagaimana caranya supaya lebih sabar menghadapi cobaan hidup dalam rumah tangga dan tidak mudah stres? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalifatur Rasidah, saya dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Lampung Timur. Tanya Mama yuk. Ayo. Ma mau tanya Ma, kalau dalam rumah tangga itu ada pembagian tugas antara suami istri, contoh kayak suami itu mencuci piring, cuci baju, itu apa hukumnya dosa Ma? Kalau memang suami sepakat, misalnya cuci baju, cuci piring, kerjaan bini ngapain? Kapan laki lu nyari duitnya? Boleh kalau suami lagi di rumah. Rasul sendiri, Syekh Al-Barjaji mengatakan, Muhammad Rasulullah dijahitnya bajunya yang putus, dijahitnya sepatunya yang putus. Beliau memerah susu kambingnya sendiri. Beliau membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Boleh suami, boleh. Tapi kalau sekali-kali, kalau tiap hari laki lu kapan kerjanya? Kalau tiap hari kerjaan bini apa? Sekali-kali suami biarin saya yang nyuci. Biarin saya yang neriska, boleh kalau dia ada kesempatan. Kecuali maaf, misalnya suaminya kerjanya nggak ngantor. Misalnya suaminya hanya buka bengkel di rumah. Lagi senggang nggak ada motor yang masuk ke bengkel. Dia senggang nyuci, monggo. Asal jangan mengganggu kerjaan dia. Karena dia sebagai suami wajib nyari duit buat nafkah keluarga. Begitu. Cuma kalau dipastiin, nyuci piring kamu ya, nyuci baju. Tiap anak habis makan, itu ngebayang saya mah belatakan banget tuh piring kotor. Sementara kita nggak betah, piring atuh bekas makan cuci. Kalau hanya ngalin suami nyuci piring, saya rasa salah. Berantakan rumah kita. Kesadaran sebagai seorang perempuan, ibu rumah tangga, lihat berantakan, benahin. Kalau begitu langsung dibagi tugas, saya yakin hanya mengandalkan. Dan kita sebagai istri tidak punya tanggung jawab, betah berantakan. Gue sih ogah rumah berantakan. Gitu. Monggo, asal pada waktu tertentu silahkan. Terima kasih Ma. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya mamah jangan sampai suami istri itu salah satunya merasa paling capek, paling berat. Karena gini, rumah tangga milik bersama. Tapi kita punya peran masing-masing, punya fungsi masing-masing yang wajib tanggung jawab dikerjakan oleh peran kita. Ya betul. Ya kita akui ibu rumah tangga di rumah tuh capek. Tapi suami juga bukan berarti nggak capek di luar juga. Iya. Cuman waktunya terbatas doang. Iya. Jangan sampai saya tuh lebih capek daripada kamu. Sama, karena rumah tangga ini milik bersama, milik berdua. Kalau ikhlas mengerjakannya, sekali lagi, seberat apapun kerjaan, ringan terasa oleh kita. Oke. Lanjut ya Maya. Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Yang di sini silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti dari Majelis Taklim Nurul Hikmah, Cisarua, Desa Purasari, Kecamatan Luliang, Bogor. Oke, Lewi, yang tanya Mama yuk. Ayo. Mah, saya mau tanya,
Bagaimana caranya supaya lebih sabar menghadapi cobaan hidup dalam rumah tangga dan tidak mudah stres? Suami atau dari anak? Semua. Oh, suami. Eti wajib sadar. Ini dunia. Tidak semua yang kita inginkan diberikan oleh Allah. Pernahkah Eti mendengar hidup di dunia ibarat roda berputar? Pernah dengar Eti? Tahu nggak kalau roda berputar? Kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Artinya hidup kita persis kayak begitu, Eti. Bahagia, biasa, sedih. Ngakak-ngakak, biasa, nangis. Ada siang, ada begitu. Jadi kita siap mental. Ketika kita senang, bahagia, jangan lupa sama yang di bawah. Agar ketika kita di bawah, yang di atas ingat kita. Selalu bersyukuri nikmat. Yakin. Dunia adalah ujian. Yakin ujian wajib lulus. Yakin ujian yang diberikan oleh Allah sesuai kadar kemampuan iman kita. Bukankah kalau anak SD ujian pelajaran SD lulus, tahun besok diuji lagi. Pelajaran SMP lulus, diuji lagi dalam pelajaran SMA. Artinya ujian diberikan sesuai dengan tahapan keimanan kita. Makanya Eti Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah yang menyatakan Para nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua diberikan sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Tiap ada musibah dia beristirja. Saya asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi ini modal kata Allah biar tetap sabar. Sadar. Saya hidup dari Allah. Di mukanya Allah. Akan kembali kepada Allah. Musibah, masalah, ujian diberikan dari Allah. Diberikan oleh Allah solusinya. Karena saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu modal sabar. Oke. Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eti garis jujur. Biar gak ngantuk yuk, tanya aja ya. Siapa yang mau nanya lagi? Yang ini silakan Ibu. Mangga. Waduh sepatunya pink Ibu ya? Iya benar. Pinky. Matching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilangnya Mama Yu.